Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Iman, Nurul Iman, Rumah Sakit Dustira yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mengenang kepergian atau wafatnya salah satu ulama, salah satu dai yang mungkin sebagian kita mengenalnya, yakni Al-Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Beliau wafat pada 2 hari yang lalu dan dikuburkan pada hari kemarin. Seorang dai yang konsisten, konsekuen mengajak kepada tauhid dan sunnah. Dan beliau telah dipanggil salah seorang yang memiliki ilmu yang banyak, yaitu ulama, bisa dikatakan demikian, yang apabila wafat seorang ulama, maka peringatan dari Nabi SAW adalah dihilangkannya ilmu di dunia ini itu tidak tercabut begitu saja. Tidak kemudian tiba-tiba buku-buku tidak ada tulisannya. Demikian Al-Quran. Jadi ketika kita mendapatkan tanda-tanda hari kiamat, di antaranya adalah Al-Quran tinggal mushafnya atau tidak ada tulisannya, maka kalau zaman sekarang itu tidak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena sekarang pun hampir-hampir semua kita mempunyai Al-Quran yang bentuknya sudah bukan fisik lagi. Ada di Android kita, ada di gadget kita, ya. Yang semua itu muncul kalau ditekan, tidak muncul kalau tidak ditekan. Ya. Nah seperti itu. Jadi tidak masalah. Kalau benda-benda itu tidak ada, yang penting kita ada penggantinya. Tetapi maksud daripada dicabutnya ilmu adalah ketika para ulama diwafatkan, maka menjadi sedikit sekali penyebarannya atau lambat penyebarannya. Sehingga ilmu yang semestinya sampai kepada kita menjadi tidak sampai. Karena beberapa bagian dari Al-Quran perlu penjelasan rinci, apalagi ilmu hadis. Nah, jika tidak ada yang menyampaikannya, maka terhentilah proses penyebarannya. Oleh karena kita sebagai, alhamdulillah, semoga saja sudah terlebih dahulu
memahami pentingnya ilmu, kemudian mulai menuntutnya. Di antara kesibukan kita, di antara kelalaian kita pada masa lalu, sehingga dengan usia kita yang seperti sekarang kok rasa-rasanya ilmu itu sedikit sekali ya. Atau bahkan saya tidak tahu ini, tidak tahu itu. Dari tahun ke tahun begitu tidak ada penambahan. Nah ini kurang bagus. Ya, kenapa? Karena jangan-jangan sebetulnya ketika satu ulama diwafatkan, kita lah nanti yang bisa menjadikan penggantinya. Kalau kondisi kita memang belajar dengan sebaik-baiknya. Baik, Toib, intinya saya berikan semangat kepada kita semua, khususnya yang muda-muda, untuk berperan dalam dunia ilmu, penyebaran ilmu, terlebih nanti ketika ulama-ulama yang faqih diwafatkan. Kan tidak mudah bapak-bapak menjadi ulama yang faqih ya, yang faham banyak hal, yang luas pengetahuannya. Itu diperlukan waktu puluhan tahun. Dan sebetulnya tidak ada yang tahu siapa yang bisa demikian di antara kita. Kalau kita berusaha, maka semoga saja kita menjadi yang seperti itu. Minimal ada peran kita nanti di lingkungan kita. Meskipun kita tidak berdakwah di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, minimal urusan kita adalah keluarga kita. Ya, kita berdakwah kepada keluarga kita, dan memang pesan kuat dari Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada orang-orang terdekat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka kita berterima kasih kepada Ustadz yang tadi kita sampaikan, telah terlebih dahulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadahnya dan mengampunkan seluruh kesalahan dan dosanya, dan semoga diperjumpakan kita dengan beliau di surganya nanti. Kalau orangnya tidak kenal, sebagian kita mengenal dari buku yang ditulisnya. Kalau buku-buku yang berat tidak tahu, yang tersebar banyak itu kitab atau buku zikir pagi petang. Ya. Zikir pagi petang yang kecil itu ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Itu tersebar. Hatta orang yang membenci beliau pun karena dakwahnya tidak tahu kalau bukunya tulisan beliau dipakai ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan kepada pelajaran kita. Yang lalu sudah selesai kita pada sifat apa namanya? Siapa yang ingat? Itbaq dan infitah. Kita masih berbicara sifat huruf. Ya. Ada sifat itbaq dan sifat infitah. Selesai atau dianggap selesai pembahasan sifat huruf yang memiliki lawan. Ya. Sifat huruf yang memiliki lawan. As-sifatul lati diddalaha. Apa saja? Hamas, lawannya jahr. Ya. Jadi ada huruf yang harus mengeluarkan nafas saat kita mengucapkannya, namanya hamas. Yang tidak boleh mengeluarkan nafas namanya jahr. Yang kedua sifat belum. Ayo. Rokhawah, lawannya syiddah. Tengah-tengah ada bainiyah. Sifat rokhawah, sifat huruf yang mengalir suara. As, ya gitu-gitu. Ya. Al, itu suara mengalir. Ya. Nanti lawannya syiddah, tidak mengalir suara. Tengah-tengah ada sifat bainiyah, ada aliran tapi sedikit. Al, a, al. Ya, itu. Yang ketiga, isti'la, istifal. Isti'la itu naik pangkal lidah, istifal tidak naik pangkal lidah. Artinya kemudian hurufnya punya sifat tafkhim dan tarqi. Ini baru namanya saja nggak pada ingat nih. Kalau huruf-hurufnya komodai. Inilah pentingnya kita saetik demi saetik, sakedik demi sakedik ya, sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa, tidak ingat, nanti diingatkan lagi. Yang terakhir kemarin bahasanya sifat itbaq dan infitah. Itbaq gampangnya tebal terus dalam segala
kondisi. Ada 4 huruf, karena kemarin jadi mudah masih ingat. Apa saja? Sod, bod, to, zo. Jadi ini tidak boleh tipis. Kalau kasroh, ti, ati, Allah. Nanti beda dengan ati. Ati itu hurufnya ta. Ati itu hurufnya po. Nah, itu bedanya. Sifat itbaq begitu. Baik, selesai. Nanti di murojaah di video-video yang ada. Sifat huruf berikutnya as-sifatul lati la diddalaha. Sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan atau tidak berlawan-lawanan, atau itu saja yang mempunyai sifat yang seperti itu, yang lain tidak. Jadi sifat huruf yang itu sisanya tidak ada lawan alias tidak perlu dibahas. Jadi tidak perlu tahu, tidak apa-apa. Dan memang tidak ada lawannya. Baik. An-Nazim mengatakan, maksudnya Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala dalam Muqaddimah Al-Jazariyah, was-safiru mustaqin min huwa min fauqis sanaya sufla. Dan huruf-huruf sofir, ada sifat huruf namanya sofir. Ya, itu bahasan kita, huruf as-sofir atau sifat sofir. Adalah huruf yang keluar dengan atau dari ujung lidah yang sejajar dengan gigi seri bawah. Ini tempat keluarnya. Ya, tempat keluarnya. Ini lidah kita, ini gigi bawah, sejajar. Ya. Apabila zai dia naik, kalau sin dia rata. Ini zai. Contoh untuk huruf zai dan huruf sin. As-sofiru huwa, as-sofir adalah hiddatun fi sautil harfi tansha' an mururihi fi majron dayyiqan dayyiqin, ya. Wa hurufuhu thalathatun as-sadu was-sinu waz-zayu. Sofir adalah ketajaman suara pada huruf yang muncul karena keluar melewati celah yang sempit. Ya. Ini celahnya sempit sekali karena tertahan antara 2 gigi atas dan bawah. Bahkan nanti huruf zai itu bisa dikatakan nanti gigi atas bawah jadi satu rengkep. Ya. Za. Ya. Baik, seperti itu. Dan 3 hurufnya adalah zai, sin, dan sod. Seperti apa nanti? Ini sangat tergantung kepada saya yang nyontohkeun anak. Karena ini bunyi, ya. Kalau tidak cocok ya nanti bapak-bapak silakan, Ustaz tidak cocok. Saya lebih bisa nanti bapak-bapak nyontohin ke sini, ya. Sekali lagi tambahan lagi syarah penjelasan huruf sofir atau huruf yang memiliki sifat sofir secara sederhana diartikan sebagai desis huruf yang khusus yang membedakan dia dengan yang lain atau yang mencirikan dia ketika saat-saat tertentu di mana ia terdengar aneh, bahasa orangnya nyengceling, karena khas. Ya. Contoh, huruf sin. Jadi ketajaman di ujung suara saya yang hanya bisa kalau mikrofon ini bagus. Kalau mikrofon saya tidak bagus, itu tidak terdengar. Tuh. Kalau saya kuatkan, tajam, sakit karena telinga. Efek itu yang diinginkan, ya. Ini kalau yang ini lebih bagus. Ini kurang kena, kurang kencang sedikit. Tapi sudah ada. Dan kalau kita baca dalam kondisi jempling, jempling itu naon? Hening. Itu yang terdengar hanya itu kadang-kadang. Nah, itu kedengar sedikit, ya. Itu yang namanya sofir. Makanya ini hiasan saja, tidak dipraktekkan, tidak apa-apa, tidak tahu juga tidak apa-apa. Karena kadang-kadang nggak bunyi juga, ya. Nah, ini akan tercapai kalau proses yang kemarin tercapai. Sin dia punya sifat hamas, punya sifat rokhawah. Kalau dua-duanya dipraktekkan
dan istifal tipis, maka tercapai yang tadi. Otomatis bunyi dengan sendirinya. Jadi ini teh kenapa kemarin katanya huruf sin punya sifat sofir. Apa tadi? Rokhawah punya sifat hamas. Ini kok punya sifat lain. Maksudnya satu huruf itu bisa punya sifat 3, 4, atau 5. Yang pada saat bersamaan kudu dikeluarkan semua. Jadi pada satu saat hamesnya ada, rokhawahnya ada, sofirnya ada, tipisnya ada. Nah, saya contohkan. Huruf sin, kalau saya bilang as, itu sudah semua. As, nafas saya sudah keluar, sudah mengalir, tipisnya sudah dapat. Dan sofirnya sudah ada ketika dibantu dengan alat. Ya. Itu sifat sofir. Ya. Tadi bilang tidak tahu, tidak apa-apa. Baik, ini tadi sudah. Dia keluar pada ujung lidah, mendekat ke gigi seri bawah. Atau di antara dua gigi atas bawah. Ini makhraj. Kalau diucapkan dengan cara seperti itu, maka juga memudahkan kita memberikan sifat sofir. Kondisi mulutnya begini. Dia keluar lewat celah sini. Ini ujung lidah kita nempel di bawah. Sama, sod juga sama. Sod itu sama dengan sin, jadi dia posisi lidah sama. Ya, tidak ada perbedaan. Baik. Atau dirumuskan dalam sebuah rumusan yang lebih sederhana. Karena kan 3 huruf ya. Ada zai, ada sin, ada sod. Jadi suara sin itu sofirnya seperti suara burung. Burung yang suaranya ngajuit. Ya. Maksudnya ujung dari suaranya itu tajam seperti suara burung yang burung naon sok tarik suara wit 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 gitu ya. Ada ya yang suka burung suara naon yang suaranya tajam ya. Ketajamannya bukan pada esnya. Kalau burung nggak bisa es. Burung bisa es. Burung beo gitu tentu bisa bilang es ya. Tapi ujung suara lengkingannya. Adapun huruf zai itu seperti kumbang, suara kumbang yang besar, atau suara mesin gemuruh. Za, zi, zu. Supaya begitu bagaimana? Gigi atas bawah satuin, getarkan. Lidah rileks di bawah. Za, zi, zu, az. Ya. Jadi bukan az itu mah ada esan ya, nanti salah. Adapun suara sod seperti soang. So. Tahu soang? Belajar sod ya, deketin soang. So, als, ya. Suaranya tidak als, so, ya. Jadi kudu belajar soang. Intinya begitulah ya. Nanti ini tidak bisa sebentar. Proses ini tidak bisa sebentar. Kalau makhraj belum beres, sifat sofir, sifat rokhawah, sifat hamas belum beres, tidak bisa. Tidak bisa mempraktekkan, apalagi yang huruf zai-nya masih ja. Huruf zai diganti jim. Ya. Azwaja jadi ajwaja, ya nggak bisa. Tidak bisa mempraktekkan sifat ini. Jadi sifat ini bisa dipraktekkan kalau sifat sebelumnya sudah beres. Sin hamas, zai malah tidak hamas, kan bingung. Sama-sama memiliki sifat sofir. Maka sifat yang sebelumnya sudah beres dulu, baru melangkah kepada sifatnya. Tapi kita program berjalan ya, tidak apa-apa. Baik, kita praktek pada sin dulu yang mudah. Sa, silakan. Ambil dulu esnya baru sampaikan. Sa, si, su, bas, as. Sambil meringis atau senyum. As, is, us,
asu, asi, asa. Ini semua tipis. Asu nggak boleh. Asi nggak boleh. Aso nggak boleh. Ya, tipis. Asu, asi, asa. Jangan lupa esnya. Harus muncul. As, is, us, bis, bismillah. Perhatikan diri kita. Jangan-jangan pada saat bismillah esnya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada es? Tadi saya ada? Nggak ada. Bismi itu bukan es. Nggak jelas apa huruf apa. Bis. Ya, inilah fungsi. Kalau dipraktekkan mesti tidak ada huruf yang hilang. Karena 3 sifat tadi minimal salah satunya nyangkut. Muntahamus, rohawa, muntahrohawa, hamus. Kalau tidak, sofir. Ya. Bismillah. Sama beberapa, saya curiga kalau yang sholatnya terlalu cepat itu huruf-huruf pada nggak bunyi, Pak. Sholat cepat banget. Jadi kalau kita baca pelan itu, perhatikan diri kita, jangan sampai ada huruf-huruf yang tidak bunyi. Ya. Atau, punten, belum selesai sudah pindah ke gerakan yang lain. Ya. Kalau biasanya kalau sholat sendiri kan, rukuk lah ya. Rukuknya kumaha? Allahu Akbar. Misalnya kita baca Subhana Rabbiyal Azim ya. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ini belum selesai. Dihnya sudah sami Allah. Huruf H belum bunyi, sudah bergerak. Itu namanya nyuri. Bisa nggak sah sholatnya. Ya. Jadi pastikan huruf-huruf bunyi dulu. Makanya huruf H itu tertolong oleh sifat-sifat ini. Nggak mungkin nggak bunyi kalau hamas. Karena harus ada nafas. Alhamdulillah. Lah. Ya. Itu yang membuat huruf H bunyi. Coba aja cepat-cepat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan nggak ada tuh huruf H teh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lo we hungkul. Padahal lo di situ teh Allah. Pelan-pelan Pak. Subhanallah, subhanallah. Kerasa haknya itu. Ya, ini fungsi belajar kayak gini supaya huruf-huruf tidak ada yang hilang. Ya. Baik, huruf zai tadi kayak apa? Kumbang. Coba dulu. Yuk. Lagi. Lagi. Siap. Za. Zi, zu, baz. Agak lama. Baz. Lagi. Za, zi, zu, baz. Az, iz, uz, azu, azi, azza, azza. Aja eta mah India. Azza ya. Azwajun azkalakum zaujan. Apalagi Z. Nah, itulah ya. Baik, kemudian huruf shad. Ini agak susah ya. Kalau belum bisa bagaimana? Shad adalah es biasa. Kalau belum bisa huruf shad adalah huruf es biasa atau sin. Jangan pikirkan suara lain. Nanti jadi syalah. Jadi syok. Ya. Terus bagaimana? Ingat saja dalam bahasa kita yang ada soknya. Contoh baso. Terus coba baso lagi. Baso. Tapi sod. Secara awam. Kalau yang sodnya tidak es. Basyo. Itu syalah. Itu tempatnya shin sebetulnya. Jadi sod itu sin. Baso tadi dibawa ke Allah Al-Quran ketika kita mengucapkan Allahus
somad. Tapi S-nya jalan dulu. Jangan ujuk-ujuk Allahu somad, nanti nggak kena. Kita siapkan S lebih banyak untuk mengucapkan so-nya. As-somadu. Coba. Nah, pada saat so itu so tidak usah rupa-rupa. Jangan pikirkan yang lain, nanti jadi huruf lain. Ya. Karena makhraj dia sama. Baik. Saya bantu dengan ba dulu ya supaya enteng. Baso. Lagi. Baso. So. Bilang es. Kepenginnya adalah o, tapi mulutnya tidak dimonyongin, malah dibuka. So. Begitu ya. So. Nanti kalau dimonyongin jadi tipis. So. Kita es oso. Ya. Apa bedanya es oso dengan sa tebal atau so tebal? So tebal tidak monyong. Buka. Tapi kalau orang yang belum bisa, caranya tetap baik. Hasrat hati ngucapin so, tapi mulutnya tidak dimonyongkan, malah dibuka. So. Tetap ada o-nya, tetap ya, tetap ada ya, harus kerasa itu. As-somadu. Begitu. Berikutnya, karena ini tidak boleh tipis, ini udah latihannya lama. Cara latihannya bagaimana? Nanti setelah ini ya. Nah, ini dulu sekarang. Adapun ini cukup huruf S, manyun banyak-banyak. Su. Yuk. Su. Lagi. Su. Jangan tinggal S-nya. Su. Lagi. Su. Nah, sekarang ingat-ingat. Bawa naik terus. Su. Jangan diputus nafas, kemudian nganggejelik ke sini. Susli. Ya, itu suara sod. Tebal dulu di latihan, makanya nanti tidak boleh harus ngawahan. Kudu langsung sli. Tapi latihannya nggak bisa tanpa ngawahan kayak gitu. Susli. Bedanya susi. Susi masih teh susi. Ini mah susli. Dan lihat pada mulut saya, tidak ada perubahan sedikit pun antara susi dengan susli. Tidak ada kemonyongan. Ya. Latihan itu ya. Taib. Kita mudahkan saja. Ingat tadi baso, asnya jangan tinggalin. So. Su. Sli. Bas. Tiup ke atas. Bas. Camuh, tiup ke atas. Ya. Ingat-ingat posisi mulut kita camuh, paham camuh ya? Camuh itu bibir atas tetap, bibir bawah maju sedikit. Tiup ke atas. Bas. Aus. Is. Us. Tetap camuh. Ya. Tidak ada cara lain untuk membedakan sod dengan sin kecuali camuh. Nampak? Coba aja enggak camuh coba. As. Bunyi apa itu? Sin, Pak. As. Coba monyong dikit. As. Jadi salah. Salah naon, salah makhraj. Karena dua bibir terlibat. Supaya menghindari dua bibir terlibat, satu bibir teh berarti camuh. As. Hanya cara itu yang paling mudah sebelum nanti bagus dengan sendirinya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara saja. Teorinya nggak ada. Oh, teori camuh ya nggak ada. Ya. Teorinya naik pangkal lidah, suara dinaikkan ke langit-langit, berputar di situ baru keluar. Pan puyeng. Teorinya adalah isti'la dan itbaq. Bingung lagi. Hilap deh huruf nage. Yang paling mudah adalah camuh. Atau tiup ke atas pada saat sukun. As. Cukup beda dengan sin sudah selesai. Sin adalah as. Sod adalah as. Sudah cukup. Beda sedikit sudah cukup. Baik. Asu. Asli. Aso.
Selain cameh juga olohok bisa. Mengucapkan sod sambil olohok. Kalau monyong kan monyong, olohok itu apa? Monyong henteu calangap hungkul ya. Tapi ada maju sedikit. So dan semua huruf-huruf yang tebal itu olohok. Allahu coba. Nah, di sini juga nanti setelah ini kita tidak boleh insya Allah. Insya Allah itu apa bedanya? Itu pakai o. Jadi monyong insya Allah. Insya Allah. Allah ya. Allah. Terus kenapa ini kudu camuh tadi? Karena dia ada tiupan. Untuk membuat suara yang tadi. Sofir tadi. Tiup ke atas. Taib. Ashabi. Ini yang suka adzan. Hayya alas. Hantam S, jangan hantam yang lain. S-nya dihantam, baru ditebalkan dengan cara tadi. Allahok. Hayya alas sholah. Itu, jadi S-nya dulu beresin. Ya, taib. As-sirata. Kalau ini I aja, I, sri. As-sirata. Nah itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau sampai gagal, insya Allah kita sudah belajar. Ya. Baik, kita ke contoh. Apa sudah selesai? Baik, silakan selesai ya. Khalaqal ins. Itu yang diingat. Tadi apa? Safir pada sin. Khalaqal insana. Silakan. Berarti tahan sebentar. INS. Khalaqal insana. Ini sudah eng. Boleh langsung eng. Dan bunyikan langsung suara es dari tempatnya eng. Sehingga langsung tebal. Jangan putus antara eng dengan es. Bunyikan eng. Es di tempatnya eng. Langsung. Solin kal fakhar. Solin kal fakhar. Allahus Allahus Samad. S-nya kenain dulu agak lama sedikit. Ulang. Allahus lagi. Ada yang belum. Tekan, tahan. Suara S tekan dan tahan. Allahus itu pembentukan suaranya. 1, 2, 3. Begitu. Falmughirati monyong aja banyak-banyak. Falmughirati subha. Wasabbihuhu bukratan wa saja sambil olohok. Wa asila bukratan wa asila. Zai sekarang. Idza zu yang tadi. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ardu zilzalaha. Ya. Ini sama Pak, saya juga latihan. Jadi tidak latihan. Jadi kita
Bisa begini karena latihan. Habis itu ngajar kayak duka di eta kenehnya itu bisa. Nah, bapak-bapak ya kumaha supaya bisa eta keneh kemana-mana. Kan sholat di mana-mana. Baca pada saat sholat dipraktekkan. Ya, sedikit demi sedikit. Baik, itu sifat sofir. 3 hurufnya apa? Sin, sod, zai. Ya. Baik.